Episode 1466-1470. Bab 1466, titik terendah. Kelompok itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tuan, mereka berdua hanya pelayan. Kalau pelayan saja sudah sekuat ini, bagaimana dengan tuannya? Kaisar Iblis terkejut dan marah. Dia meremas roh dan Zu di tangannya, dan bertanya, apakah itu ayahmu? Tidak, tidak, jawab dan Zu sambil gemetar saat menjelaskan, ada yang salah dengan aura ini. Itu bukan ayahku, jelas sekali, bentak Kaisar Iblis. Dia bisa melihat bahwa aura menyeramkan itu sama sekali tidak mirip dengan aura dan Zu. Tepat saat itu, pusaran mengerikan muncul di tengah panggung batu, melahap energi di sekitarnya dengan liar. Bahkan dengan kultivasi Zuan dan yang lainnya, mereka hampir tidak dapat menahannya, merasakan energi di dalam diri mereka meninggalkan tubuh mereka. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan mereka, hampir tidak dapat menjaga diri mereka tetap stabil. Zuan menyuarakan keheranannya. Keterampilan penyerapan itu tampak sedikit mirip dengan sutra pemakan surga. Namun, ketika dia memeriksanya lebih lanjut, keterampilan itu juga tampak sedikit berbeda. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia berteriak kepada Kaisar Iblis, cepat dan hentikan dia. Jika orang itu hidup kembali sepenuhnya, tidak ada dari kita yang akan selamat. Makhluk di dalam itu jelas baru saja mulai bangun. Dalam kondisinya saat ini, dia dalam kondisi terlemahnya. Zuan juga sempat mempertimbangkan untuk ikut campur menghentikan proses itu, tetapi daya isap yang mengerikan itu malah membuatnya segera mengikuti jejak si gendut itu. Hanya Kaisar Iblis yang punya kekuatan untuk menghentikannya. Aho, di suatu tempat yang jauh dari gua, setumpuk tanah tiba-tiba membengkak dari tanah. Sialan, itu terlalu berbahaya. Syukurlah aku pergi lebih awal, gerutu pemilik suara itu. Dia merasakan pusaran raksasa di gua di belakangnya yang terus-menerus menyerap semua ki di sekitarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kalau saja Zuan dan yang lain ada di sana, mereka pasti akan terkejut sekali, karena sosok itu tak lain adalah Wu Liang yang mereka lihat tengah berubah menjadi mumi. Wu Liang dalam kondisi yang menyedihkan, tubuhnya yang dulu gemuk kini menjadi sedikit lebih kurus. Dia jelas telah cukup menderita karena energi internalnya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya saat dia berkata, aku kehilangan nyawa lagi di sini. Aku benar-benar kehilangan banyak hal di ruang bawah tanah ini. Aku harus menemukan harta karun lain untuk menebusnya. Semua bab baru channel.com. Iklan oleh Pub Future. Sebagai pewaris terakhir ras pangolin, ia telah menjarah banyak makam dan memperoleh banyak hal baik dari dalamnya. Salah satunya adalah metode kultivasi rahasia, Chat Vien 9 Life, yang memberinya 9 nyawa lagi. Meskipun itu tidak memberinya umur yang lebih panjang, jika sesuatu yang tak terduga terjadi dan ia terbunuh, ia akan memiliki beberapa kesempatan lagi untuk hidup. Suatu kali, dia mengalami krisis di sebuah makam, dan terpaksa menghabiskan nyawa. Ini adalah kedua kalinya dia menghabiskan nyawa. Wajahnya yang tembam gemetar hanya karena memikirkan itu. Sungguh menyakitkan kehilangan nyawa yang begitu berharga. Dia dengan tegas memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan dari gua tersebut. Dia sebenarnya telah membuat beberapa catatan mental tentang beberapa gua yang dapat memberikan beberapa manfaat di sepanjang jalan. Hanya saja Kaisar Iblis telah sepenuhnya berfokus pada obat abadi dan kesempatan untuk keabadian, dan tidak terlalu tertarik pada hal-hal lainnya. Namun, situasi saat ini kebetulan menguntungkan Wu Liang. Mengenai makam mengerikan di belakangnya, ia tahu bahwa 9 nyawa pun tidak akan cukup untuk bertahan hidup di tempat seperti itu. Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam merampok makam telah membuatnya sangat yakin pada prinsip, utamakan keselamatan. Ia harus tahu batas kemampuannya. Hal-hal yang jelas-jelas di luar kemampuannya harus dilepaskan. Aku serahkan saja pada Kaisar Iblis dan yang lainnya. Kalau mereka bisa mengungkap rahasia di dalam, aku juga bisa mengikuti mereka keluar dari daerah tak dikenal ini. Jika mereka tidak bisa, dan aku harus menghabiskan sisa hidupku di sini. Tetap tinggal di dunia ini juga tidak terdengar buruk. Sepertinya benar-benar ada jejak abadi di sini. Jika aku menjarah beberapa makam lagi dan butuh beberapa dekade, atau bahkan 1 abad untuk meningkatkan kekuatanku, aku akan kembali ke makam itu nanti. Lalu, semuanya akan menjadi milikku, hahaha. Ketika Wu Liang memikirkan masa depan yang indah itu, ekspresinya yang muram berubah dengan cepat.
Dia segera pergi ke arah matahari terbenam, perlahan menghilang di cakrawala. Sementara itu, di dalam gua, Zuan dan yang lainnya jelas tidak memiliki suasana hati yang baik seperti Wu Liang. Mereka hanya bisa menahan rasa getir saat mereka merasakan sendiri sifat mengerikan dari peti mati itu. Ketika mendengar apa yang dikatakan Zuan, Kaisar Iblis menyipitkan matanya. Dia tentu saja mengerti alasannya, tetapi dia khawatir jika dia ikut campur dan mendapat masalah, Zuan akan menjadi orang yang paling diuntungkan pada akhirnya. Namun, pada titik ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir berlebihan. Dua bola cahaya keemasan yang menyerupai matahari mini tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, dia dengan cepat muncul di samping peti mati, menyerbu langsung ke tengkorak kristal itu. Dia tahu bahwa sumber dari semua fenomena aneh itu adalah penyatuan tengkorak kristal dengan peti mati. Selama tengkorak itu dihancurkan atau dipisahkan, kemungkinan besar itu sudah cukup untuk menghentikan krisis. Pria berpakaian putih dan beruang merah raksasa bergegas maju untuk menghentikan Kaisar Iblis ketika mereka melihat apa yang sedang dilakukannya. Namun, dua sayap emas tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Iblis. Setiap helai bulunya mengandung energi pedang emas. Dia tahu dia tidak bisa membuang waktu, jadi dia tidak menahan diri. Beruang merah itu meraung dengan marah. Semua bulunya berdiri tegak seperti jarum baja, menghalangi energi pedang emas. Meskipun bulunya terhempas, bulu emas Kaisar Iblis itu perlahan memudar. Iklan oleh Pub Future, pria berpakaian putih itu mendengus dingin. Api hijau berputar-putar di sekitar tangan kirinya, sementara seekor ular air hitam muncul dari tangan kanannya, menyerang Kaisar Iblis dari kedua arah. Udara dipenuhi dengan sensasi menyengat mata, disertai bau asam yang bisa tercium dari kejauhan. Ada racun, Yun Jianyu segera memperingatkan yang lain. Dia menatap api dan air hitam yang dihasilkan pria berpakaian putih itu. Keduanya jelas memiliki warna yang tidak alami. Dia tidak bisa membedakan mana yang beracun, atau apakah keduanya beracun. Zuan melihat dengan jelas bahwa baik pria berpakaian putih maupun beruang merah raksasa, tidak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Kaisar Iblis. Bahkan jika Kaisar Iblis dapat bertahan sendiri, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan tersisa untuk menghentikan makhluk di peti mati batu itu agar tidak bangkit kembali. Karena itu, dia tidak mampu lagi memikirkan dendamnya terhadap Kaisar Iblis, dan dia bersiap untuk bergegas maju. Namun, tiba-tiba, cahaya keemasan memancar ke seluruh istana, dan rune tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di dinding menyala. Kemudian, cambuk emas muncul dari dinding satu demi satu, terus-menerus mencambuk peti mati batu itu. Raungan dahsyat terdengar dari peti mati. Aura jahat itu berhenti menyebar untuk sementara waktu, dan daya hisap yang mengerikan menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kelompok itu sangat gembira melihat apa yang terjadi. Yan Suehen segera berseru, ini adalah segel yang dibuat oleh orang yang membangun makam ini. Tidak akan mudah bagi orang yang ada di dalam peti mati untuk keluar. Dia bersiap untuk bergegas maju untuk bekerja sama dengan Zuan, demi mengalihkan perhatian beruang merah raksasa dan memberi waktu bagi Kaisar Iblis. Tepat saat itu, roh di tangan Kaisar Iblis berteriak, ini adalah kekuatan ayah. Aku bisa merasakan kekuatan ayah. Ayah, di mana kau? Aku Danzu, cepat dan selamatkan aku. Kaisar Iblis menggigil. Situasi saat ini sudah sangat kacau. Jika makhluk lain seperti Kaisar Yao ikut campur, dia tidak akan punya kesempatan bahkan jika dia menumbuhkan dua kepala lagi dan dua pasang lengan lagi. Baru pada saat itulah Zuan mengetahui nama roh itu. Jadi dia dipanggil Danzu. Mengapa dia terlihat seperti itu, dan mengapa dia diperbudak oleh Kaisar Iblis? Namun, permohonan Danzu tidak mendapat jawaban. Permohonan itu hanya menarik perhatian tengkorak itu. Tengkorak itu melihat ke arah Danzu, lalu tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan daya isap yang kuat ke arahnya. Wujud roh Danzu tidak dapat bertahan dan terbang cepat ke arah tengkorak itu. Dia berteriak ketakutan. Jika dia ditelan, dia pasti akan mati. Sayangnya, karena Kaisar Iblis, dia hanyalah pecahan jiwa yang hancur, jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatan tengkorak itu? Ekspresi Kaisar Iblis berubah. Ia mencoba menghentikan apa yang sedang terjadi, tetapi pria berpakaian putih itu bereaksi cepat juga. Api hijau dan air hitam menyatu, berubah menjadi makhluk yang menyerupai ikan yin-yang. Garis-garis kekuatan melesat keluar. Kaisar Iblis terkejut. Saat itu juga,
dia merasakan ancaman terhadap nyawanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bisa langsung dikalahkan oleh serangan itu. Matanya memancarkan cahaya keemasan, dan proyeksi matahari merah muncul di belakangnya saat dia merentangkan tangannya untuk menghadapi ikan yin yang. Tiba-tiba, suatu kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan banyak formasi rune di dinding, termasuk yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan pada struktur makam besar. Kaisar Iblis dan pria berpakaian putih keduanya mengerang, keduanya mundur lebih dari 10 meter. Kaisar Iblis merasakan energi internalnya bergejolak. Jika bukan karena luka-lukanya dari pertempuran melawan Kyongki, serangannya sudah cukup untuk melukai lawannya dengan serius. Namun, dia tahu bahwa pria berpakaian putih itu tampaknya baru saja terbangun, dan dengan demikian juga belum dalam kondisi terkuatnya. Seberapa mengerikankah makhluk di dalam peti mati itu? Tiba-tiba dia menoleh ke satu sisi, hanya untuk melihat tengkorak kristal menelan pecahan jiwa dan Zhu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semua harapan telah mencapai titik terendah. Zuan telah mempertimbangkan untuk pergi ke sana untuk mencoba mencegah apa yang sedang terjadi, tetapi pertempuran itu berada di tingkat keabadian bumi, membuatnya sulit untuk mendekat. Selain itu, dia masih perlu waspada terhadap kekuatan penyerapan yang mengerikan yang datang dari peti mati di tengah, jadi dia agak terlambat pada akhirnya. Dia hanya bisa menyaksikan tengkorak yang menelan roh. Jeritan dan Zhu terhenti saat tengkorak itu tampak menelan ludah. Jelasnya kerangka, namun wajahnya tampak gembira. Tepat saat itu, cambuk cahaya keemasan yang sebelumnya menyerang tiba-tiba berhenti. Mereka terbang berputar-putar tanpa tujuan seolah-olah kehilangan target. Kekuatan penyerapan meledak keluar dari peti batu itu lagi, yang semuanya menghilang. Akan tetapi, cahaya keemasan itu tidak lagi mengenai permukaan, melainkan hanya menariknya ke dalam dinding. Yan Suehen terkejut. Ia segera menjelaskan, dilihat dari apa yang dikatakan roh itu sebelumnya, kekuatan cambuk cahaya keemasan ini tampaknya berhubungan dengan ayahnya, Kaisar Yao. Kerangka itu telah menyerap 7 jiwa dan Zhu, jadi sekarang ia memiliki sedikit energi dan Zhu. Cahaya keemasan yang menyilaukan ini mengenali energi putra Kaisar Yao, jadi mereka tidak melanjutkan serangan. Yun Jianyu dan Yu Yanluo tercengang. Wanita ini memang hebat di bidangnya. Akan tetapi, hal itu membuat segalanya jauh lebih menyusahkan. Kaisar Iblis juga merasa sangat menyesal. Jika dia tahu keadaan akan seperti ini, dia tidak akan membiarkan Dan Zhu tetap hidup. Dia tidak banyak membantu mereka, dan hanya menimbulkan masalah bagi mereka. Mungkin karena serangan Kaisar Iblis sebelumnya telah merusak rune di dinding, cambuk cahaya keemasan tidak dapat kembali ke posisi semula. Tiba-tiba, tengkorak peti mati batu membuka mulutnya, menghisap cambuk seperti mie. Kaisar Iblis dan putranya terdiam. Begitu pula kelompok Zuan. Kamu hanya punya satu tugas, yaitu menyegel makhluk ini. Mengapa kau tidak melawan sama sekali saat makhluk itu memakanmu? Meskipun penjelasan Yan Suehen telah memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar karena altar batu telah menyerap aura dan Zhu, jadi cambuk cahaya tidak lagi dianggap sebagai musuh, masih sulit bagi mereka untuk menerima pemandangan yang mengejutkan itu. Ketika semua cambuk cahaya itu terserap seluruhnya, retakan-retakan halus tiba-tiba muncul dari tengah altar batu, menyebar ke seluruh permukaannya. Detik berikutnya, terjadi ledakan besar saat peti mati batu itu meledak berkeping-keping. Gumpalan energi hitam pekat muncul dari dalam, dan tengkorak kristal itu terbang ke posisi kepalanya. Segera setelah itu, energi hitam itu samar-samar menyatu menjadi sosok manusia. Aura yang benar-benar menakutkan menyebar keluar, yang bahkan membuat Kaisar Iblis gemetar. Sosok itu sepenuhnya menutupi kabut hitam, hanya tengkorak kristalnya yang terlihat jelas. Rahangnya bergerak ke atas dan ke bawah, melepaskan tawa yang memekakkan telinga yang terdengar seperti kuku di papan tulis. Saya berharap, hahaha, aku menyesal kurang pengetahuan tentang Kaisar Yao, kurang kebijaksanaan Yu yang agung. Mereka mengatur semua ini, tetapi pada akhirnya, itu hanya menguntungkanku. Rasa kekuatan Kaisar Yao benar-benar luar biasa. Zuan merasa sedikit putus asa. Cahaya redup itu adalah kekuatan Kaisar Yao, sesuatu yang kemungkinan besar ditinggalkannya untuk menyegel peti mati itu. Siapa yang mengira bahwa Dan Zhu akan muncul, dan akhirnya menjadi makanan bagi kebangkitan orang yang ada di dalamnya? Siapakah makhluk yang muncul dari peti batu itu? Mengapa Kaisar Yao dan Kaisar Yu Agung bekerja sama untuk menyegelnya? Iklan oleh Pub Future. Namun, ada kaisar lain yang hilang.
Apa peran Sun dalam hal ini? Jika Zuan tidak melihat Sun menghilang secepatnya, dia akan bertanya-tanya apakah makhluk ini adalah Sun sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Zuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Bahkan jika dia harus mati di sini, dia setidaknya ingin tahu alasannya. Bahkan putra mahkota gagak emas pun tak kuasa menahan rasa kagumnya. Selama ini, ia tak begitu yakin bahwa Zuan lebih baik darinya. Lagi pula, ia telah lama dikenal sebagai orang nomor satu di ras iblis, dan ia bahkan mendapat dukungan dari berbagai harta karun. Tak seorang pun mampu mengalahkannya selama bertahun-tahun, jadi ia tetap percaya diri sepenuhnya. Mengenai kekalahan di tangan Zuan, dia menyimpulkan bahwa kekalahan itu hanya karena penyergapan atau rencana jahat, dan bukan berarti dia sebenarnya lebih lemah. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari di area mana dia lebih rendah dari Zuan. Saat berhadapan dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari ayahnya, ia sudah mulai gemetar ketakutan, tidak dapat berdiri diam. Namun, Zuan masih dapat berdiri tegak dan berbicara dengan makhluk itu. Namaku, sepertinya aku sudah lama menghilang. Dunia ini ternyata sudah melupakan dewa air, Gonggong. Tengkorak kristal itu menakutkan, jelas tidak menyenangkan karena semut di depannya belum mendengar namanya. Gonggong, Zuan mengulanginya, merasa sangat terkejut. Orang yang amarahnya terhadap gunung busu menyebabkan langit dan bumi runtuh, hanya untuk menyebabkan banjir melanda langit. Dan setelah itu, Nuwa harus keluar untuk memperbaiki langit pribadinya. Ekspresi tengkorak kristal itu jelas menegang. Energi hitam yang meluap di sekujur tubuhnya juga membeku sesaat. Anda telah berhasil menipu Gonggong untuk plus 222 plus 222 plus 222. Zuan terkejut. Jadi kamu adalah Gonggong. Kenapa kamu bereaksi seperti ini? Pangeran berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum, yang kau bicarakan adalah Gonggong generasi pertama. Tuan kita adalah Gonggong generasi terakhir. Keahliannya dalam pertempuran sangat kejam dan menyeramkan, keahliannya adalah air dan api yang sangat berbisa. Namun, ketika dia berbicara dalam wujud manusia, dia bersikap halus dan sopan, hampir seperti pangeran yang anggun di tengah dunia yang penuh kekacauan. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah karena rasa terima kasih. Anak ini cukup tampan, dia hampir mengejarku. Dia bertanya dengan sopan, bolehkah aku bertanya, apa sebutan yang tepat untuk adikku ini? Kakak, ekspresi tuan muda itu membeku. Dia jelas tidak terbiasa dengan perubahan sikap Zuan yang cepat, tetapi dia tidak marah dan menjawab, saya Xiang Liu. Siapa nama adik laki-laki ini? Zuan menangkupkan kedua tangannya dan memberitahu Xiang Liu namanya. Namun, dia merasa takut. Xiang Liu adalah nama monster terkenal dari legenda kuno. Air yang disemprotkannya beracun, merenggut nyawa siapapun yang menyentuhnya. Lebih jauh lagi, darah yang ditumpahkannya dapat membuat seluruh daratan dalam radius 1000 mil menjadi tandus sepenuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahaya racun sebesar itu benar-benar muncul dalam wujud seorang tuan muda yang berbudi luhur. Ketika melihat Zuan sedang menatap beruang merah raksasa itu, Xiang Liu dengan penuh perhatian memperkenalkan temannya, katanya, namanya Fuyu. Fuyu bertanya dengan suara rendah dan teredam, apa gunanya bicara sebanyak ini pada semut? Zuan sedikit tercengang, orang ini benar-benar kasar dan tidak tahu malu, mengapa dia memiliki nama yang begitu anggun dan ringan. Rasanya sama seperti pria berjanggut lebat dan berpenampilan tangguh yang memiliki nama, Wang yang menawan. 1. Iklan oleh Pub Future. Namun, ia segera mengumpulkan pikirannya. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiang Liu, ia menyimpulkan bahwa Gonggong ini adalah musuh terbesar Yu yang agung dalam banjir besar yang pernah terjadi. Gonggong adalah dewa air yang menggunakan banjir untuk menimbulkan kekacauan. Yu yang agung harus mengendalikan banjir, jadi wajar saja jika kedua belah pihak saling bentrok. Dilihat dari apa yang Zuan lihat dan dengar selama perjalanan, Gonggong termasuk golongan kaisar api, seseorang yang mungkin tidak mau menyerah dan ingin berjuang demi tahta. Adapun banjir, itu tidak lebih dari sekadar alat yang digunakannya. Sayangnya, pada akhirnya dia tetap dikalahkan oleh Yu yang agung. Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika kalian semua berperang melawan Yu yang agung, mengapa kalian menyebut Kaisar Yao? Itulah yang tidak dapat ia pahami. Kaisar sebelum Yu agung jelas-jelas adalah Sun. Tidak mungkin Kaisar Yao dan Yu agung bersekongkol bersama untuk menyegel Gonggong ini, bukan? Sementara itu, Kaisar Iblis dan yang lainnya tercengang.
Anak ini berbicara kepada makhluk tersegel yang mengerikan itu seolah-olah tidak ada yang salah, dan dia bahkan tampak familiar dengan identitas dan latar belakangnya. Percakapan Kaisar Iblis sebelumnya dengan Danzu hanya memberinya sedikit informasi tentang usia itu. Bagaimana dia tahu lebih banyak daripada aku? Gonggong juga baru saja tersadar dari lamunannya, lalu menjawab, tidak ada salahnya menceritakan ini kepadamu. Di masa lalu, Kaisar Yao digantikan oleh Sun di tahun-tahun terakhirnya, dan dia disegel di sini. Namun, keberuntungan naik dan turun, Sun mengikuti jejaknya di tahun-tahun terakhirnya dan dikalahkan oleh Yu Yang Agung, yang menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Yu Yang Agung menaklukkanku. Kemudian, dia menggunakan segel Kaisar Yao dan Sun, memanfaatkan kekuatannya untuk membuat segel ini. Namun, aku yakin dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, akan ada orang bodoh yang membawa jiwa Danzu ke sini sehingga aku bisa menggunakannya untuk menyerap kekuatan Kaisar Yao. Hahaha. Ekspresi Kaisar Iblis menjadi pucat. Dialah si bodoh yang dibicarakan orang ini. Dasar bajingan, bunuh aku jika kau mau, tapi bagaimana kau bisa mempermalukanku seperti ini? Zuan mendesah kagum. Ia tidak menyangka akhir hidup Kaisar Yao akan begitu tragis. Kaisar Yao pertama kali disegel oleh Sun, lalu digunakan oleh Yu Yang Agung untuk membuat segel lainnya. Pada akhirnya, ia menjadi santapan Gonggong. Saat dia memikirkan detailnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mengapa orang ini dengan sabar menceritakan semua hal ini kepadaku? Yan Suehen juga menyadari sesuatu. Dia segera berteriak kaget, hati-hati. Dia mengulur waktu untuk memulihkan kekuatannya. Zuan dengan cepat berkata melalui Qi, Kaisar Iblis, cepatlah dan lakukan sesuatu. Pada saat yang sama, dia menatap ketiga wanita itu. Kaisar Iblis akan memimpin di sini dan bertarung habis-habisan melawan orang-orang ini. Mereka harus melihat apakah mereka dapat memanfaatkan situasi ini setelah kedua belah pihak saling mengalahkan. Namun, sedetik kemudian, Kaisar Iblis menangkupkan kedua tangannya ke arah Gonggong, sambil berseru, aku bersedia menjadikan dirimu yang terhormat sebagai tuanku dan bekerja keras demi dirimu. Seluruh kelompok Zuan terdiam. Finded new updates di NOVE-LBIN.com. Putra mahkota gagak emas juga menatap ayah yang sangat ia hormati sejak kecil itu, benar-benar terkejut. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang penting di dalam dirinya telah runtuh. Awalnya Zuan mengira dia mungkin salah dengar. Namun, saat dia tersadar dari lamunannya, dia merasa seperti akan gila. Hei, bos besar, apakah Anda tidak memiliki integritas? 1. Fuyu, berarti, mengapung, melayang, air. Bab 1468, ingin kencan, tapi takut disetubuhi. Siapakah Kaisar Iblis? Dia adalah satu-satunya di dunia yang sebanding dengan Kaisar manusia Zhao Han, meskipun banyak yang percaya dia sedikit lebih lemah. Jika tidak, ras iblis tidak akan terkalahkan dalam perang besar dan terdorong kembali ke tanah yang lebih keras. Namun, itulah yang diyakini sebagian besar manusia. Hampir semua ras Vian memandang Kaisar Vian sebagai yang lebih kuat. Bagaimanapun, ia memiliki senioritas dan pengalaman yang lebih besar, karena ia telah hidup lebih lama. Jadi, mereka semua percaya kekalahan mereka disebabkan oleh banyak alasan lain, dan bukan karena Kaisar Vian yang mereka hormati tidak cukup baik. Perdebatan tentang siapa yang terkuat telah berlangsung lama. Namun, kedua belah pihak percaya bahwa keduanya berada pada level yang sama. Jikapun ada sedikit perbedaan, itu tidak akan terlalu besar. Namun, seseorang yang tak tertandingi justru bersumpah setia kepada orang lain dengan begitu mudahnya. Lupakan putra mahkota gagak emas, bahkan Zuan, Yan Suehen, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Yun Jianyu teringat kembali saat dia menyerbu istana kekaisaran. Saat itu, Zhao Han bahkan belum pernah ada di sana secara fisik, namun dia berhasil menyakiti Yun Jianyu dengan serius. Sekarang, seseorang dengan level yang sama mengibaskan ekornya pada orang lain. Novel terbaru di-discover dari NOVE-LBIN.com. Meskipun Kaisar Iblis menunjukkan kesetiaan di permukaan, mereka semua tahu bahwa itu karena dia sudah merasakan perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun, itulah yang menurut Yun Jianyu paling sulit dipahami. Pria sejati tidak akan menyerah pada apapun dalam perjalanan petualangannya. Meskipun dia sendiri bukan seorang pria, dia memiliki pola pikir yang sama.
Kultivasinya jauh lebih lemah daripada Kaisar Iblis, namun tidak mungkin dia akan tunduk di sini dan menyerah. Lalu, mengapa Kaisar Iblis, seseorang yang telah mencapai begitu banyak hal di dunia berlatih, benar-benar memilih untuk menyerah seperti ini? Dia sama sekali tidak memiliki kemauan yang kuat. Kamu mempermalukan semua petani. Tetapi bagaimana Anda bisa menjadi salah satu petualang terkuat di dunia jika Anda tidak pernah memiliki tekad yang kuat? Yan Suehen dan Yu Yanluo bahkan mulai mengkhawatirkan kehidupan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak dapat memahami pemandangan di depan mata mereka. Zuan merasa seolah-olah sedang menonton The Mummy Returns. Tokoh utama, bersama bos besar Imam Besar Imhotep, telah pergi ke makam Raja Kalajengking. Awalnya, tokoh utama mengira bahwa makhluk kuat seperti Imhotep di sisinya dapat menanggung sebagian tekanan. Namun siapa yang mengira bahwa orang lain akan memilih untuk bergabung dengan musuh? Putra mahkota gagak emas menatap ayahnya, merasa kaget, putus asa, dan kemudian jijik. Bagaimana orang tua ini bisa mengajariku sejak aku masih kecil? Dia bilang aku harus mempunyai tekad yang kuat. Dia selalu mengajarkanku dengan cara yang berwibawa dan bermartabat, tetapi ketika dia berhadapan dengan seseorang yang benar-benar kuat, berikutlah cara dia bertindak. Meskipun dia mengatakan ayahnya dalam hati, sedetik kemudian, dia juga berlutut dan berkata, Dewa Gonggong, junior ini juga bersedia melayani Anda dengan tekun. Iklan oleh Pub Future. Menghadapi pemandangan di hadapan mereka, Xiang Liu dan Fuyu membelalakan mata mereka karena tak percaya. Gonggong juga sedikit terkejut, tetapi beberapa saat kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lumayan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Karena aku baru saja kembali ke dunia, kebetulan aku membutuhkan bawahan untuk membantuku memperluas dan membuka wilayah baru. Di masa depan, kalian juga akan mendapat bagian keuntungan. Ketika melihat senyum patuh di wajah putra mahkota gagak emas, Zuan merasa sangat jijik, berpikir, seperti yang diharapkan dari ayah dan anak. Penampilan mereka yang seperti budak saja. Baiklah, sekarang ini. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Dia sudah bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengungkapkan ketulusan yang lebih dari ayah dan anak gagak emas ketika mata Gonggong tiba-tiba menyipit. Gonggong memperhatikan dan bertanya, aku bisa merasakannya. Kamu memiliki energi Yu yang agung. Anda telah berhasil menghubungi Gonggong untuk +444+444+444. Zuan terdiam. Apa yang sesungguhnya terjadi sekarang? Jika semua orang bisa bergabung dengan pihak lain, mengapa hanya aku yang tidak bisa? Dan apa sebenarnya yang terjadi dengan energi Yu yang agung ini? Jangan bilang kalau aku adalah tokoh utama yang ditunjuk oleh amanat langit, bahwa aku adalah Dewa Yu yang agung. Dia telah membaca banyak cerita di dunianya sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu dalam situasi saat ini. Yang mulia pasti salah paham. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang telah berlalu antara aku dan Yu yang agung? Bagaimana mungkin aku bisa memiliki energinya? Zuan segera menjelaskan, lebih dari 1000 tahun. Sudah berapa tahun? Gonggong bertanya dengan ekspresi bingung. Dia jelas terkejut dengan seberapa banyak waktu yang telah berlalu. Lari! Zuan tiba-tiba berteriak, mengambil kesempatan untuk menangkap wanita ketiga itu. Dia segera menggunakan keterampilan gerakan instannya untuk melarikan diri. Yang paling dekat dengannya adalah Kaisar Iblis, tetapi dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia bahkan diam-diam menyingkat sedikit. Dia tidak ingin berkonflik dengan kelompok Zuan saat ini. Beruang raksasa Fuyu mendengus keras, lalu bergegas mengejar kelompok Zuan. Tubuhnya yang berat membuat seluruh aula bergetar. Sementara itu, Xiang Liu berdiri di tempat tanpa bergerak. Alasan pertama adalah karena statusnya yang lebih tinggi, dia tidak mau merendahkan dirinya ke tingkat seperti itu. Alasan kedua adalah dia harus melindungi Gonggong, yang belum sepenuhnya pulih. Namun, gerakan kecil Kaisar Iblis tidak luput dari perhatiannya. Yun Jianyu mengangkat tangannya ke belakang. Senjata-senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari lengan bajunya, semuanya adalah barang-barang bagus dari Sekte Suci yang memiliki kekuatan penghancur yang mengejutkan. Biasanya, dia sombong dan angkuh serta merasa tidak sanggup menggunakannya. Namun, karena musuhnya terlalu kuat, dia pun melupakan kekhawatirannya. Fuyu meraung, lengannya mengayun keluar, dengan mudah menerbangkan senjata tersembunyi itu. Iklan oleh Pub Future.
Pada saat yang sama, Yan Suehen mengaktifkan formasi. Cahaya berkedip-kedip dan menyambar seperti serangkaian bom kilat yang kuat, membutakan sementara mereka yang hadir. Sejak memasuki istana, dia diam-diam membuat beberapa formasi rune sambil berjalan. Awalnya dia bermaksud menggunakannya untuk melawan Kaisar Iblis, tetapi sekarang, dia harus menggunakannya untuk melarikan diri dari situasi yang tak terduga. Fuyu terkejut dan secara naluriah menutup matanya. Namun, itu berarti dia tidak bisa sepenuhnya menghindari senjata yang datang, sehingga banyak dari senjata itu mengenai tubuhnya dan menimbulkan rasa sakit yang membara. Yu Yanluo mengambil kesempatan untuk mengaktifkan mutiara suci, menggunakan elemen tanah untuk membuat langit-langit istana runtuh. Makam itu awalnya dilindungi oleh formasi pertahanan kuno yang membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Namun, saat itu, Gongong telah menyedot kekuatan Kaisar Yao darinya. Kekuatan itulah yang menjadi dasar pembentukan formasi rune istana. Tanpa formasi tersebut, Yu Yanluo dengan mudah mencapai tujuannya. Bahkan seseorang sekuat Fuyu pun akhirnya tertutupi oleh debu dan tanah dari tanah yang runtuh. Saat dia keluar dari reruntuhan, kelompok Zuan sudah melarikan diri ke kejauhan. Fuyu meraung frustrasi dan mengejar mereka dengan marah. Sementara itu, Xiang Liu melambaikan tangannya. Tanah di atas kepalanya tampak terhalang oleh penghalang tak terlihat, dan tidak ada setitik pun yang mendarat di atasnya. Kaisar Iblis juga melepaskan gelombang energi yang tak terlihat, mencegah tanah itu mengenai dirinya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat Gongong. Gongong tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir, dan bahkan tanah itu akhirnya diblokir oleh Xiang Liu. Mungkinkah? Xiang Liu mengernyit sebentar, lalu berkata, sepertinya aku baru saja merasakan energi Nuwa. Memang, aku juga bisa merasakannya, kata Gongong sambil melihat ke arah kelompok Zuan menghilang. Cahaya merah di dalam rongga mata tengkoraknya melayang-layang saat dia berkata, menarik. Awalnya kupikir mereka hanya semut, tapi aku tidak menyangka semuanya begitu luar biasa. Kaisar Iblis terkejut. Pertama, Yu yang agung, sekarang Nuwa. Mengapa kelompok Zuan belum mati? Sebaliknya, putra mahkota gagak emas merasa lebih tenang. Jika Zuan hanyalah orang biasa, namun berhasil menyergap tuan sempurna seperti dirinya, egonya yang besar tidak akan mampu menahannya. Namun, jika Zuan adalah sejenis dewa yang bereinkarnasi, dikalahkan olehnya tidak akan terlalu sulit untuk diterima pada akhirnya. Kalian juga harus mengejar mereka, tetapi pastikan untuk menangkap mereka hidup-hidup, perintah Gongong. Sebelumnya, Fuyu saja sudah cukup, tetapi satu orang dalam kelompok itu memiliki aura Yu yang agung, sementara yang lain memiliki aura Nuwa. Ada terlalu banyak variabel, jadi dia mengirim Xiang Liu juga untuk berjaga-jaga. Tentu saja, dia bisa mengirim Kaisar Iblis yang baru saja dia utus, tetapi bagaimana jika Kaisar Iblis dan orang-orang itu bekerja sama? Fuyu akan berada dalam bahaya saat itu. Karena itu, pada akhirnya, dia merasa bahwa Xiang Liu adalah pilihan yang lebih tepat. Xiang Liu menatap Kaisar Iblis dan putranya dengan pandangan khawatir. Namun, dia selalu berpikir dengan cermat. Dia segera menyadari bahwa, karena tuannya telah membuat pengaturan seperti itu, dia pasti punya pikirannya sendiri. Karena itu, dia segera berkata sebelum menghilang di kejauhan, dimengerti. Ketika Xiang Liu pergi, Kaisar Iblis berdiri di sampingnya. Di permukaan, dia tampak penuh hormat, namun, dia diam-diam mengamati Gongong. Dia mulai merasa bersemangat untuk menantang Gongong. Tengkorak kristal Gongong tiba-tiba menatap Kaisar Iblis, dan berkata dengan ekspresi geli. Apa, kau ingin menggunakan kesempatan ini saat mereka tidak ada di sini untuk menyerangku? Kaisar Iblis menggigil. Saat itu, dia hampir tidak bisa menahan godaan untuk menyerang. Dia tahu bahwa Gongong masih dalam proses pemulihan. Jika tidak, kelompok Zuan tidak akan bisa lolos dari maut sama sekali. Namun, sikap tenang Gongong membuatnya juga tidak meyakinkan. Ini adalah contoh klasik tentang keinginan untuk bersenang-senang, tetapi juga takut bercinta. Bab 1469, Kekuatan Pembuluh Darah Naga. Dia masih dalam tahap pemulihan. Tanpa pengawalan Xiang Liu dan Fuyu, dan dengan bantuan putra mahkota, peluang keberhasilannya akan tinggi. Tapi kenapa dia begitu tenang? Itu seharusnya tidak terjadi. Jika Gongong ini sangat kuat dan terkenal di zaman dahulu, dan dia bahkan memiliki bawahan yang kuat seperti Xiang Liu dan Fuyu, dia jelas tidak bodoh. Kalau begitu,
mengapa dia membiarkan Xiang Liu pergi dan tinggal sendirian denganku? Mungkinkah kekuatannya sudah pulih sehingga ia bisa menaklukkanku? Apakah itu sebabnya dia tidak takut padaku? Atau mungkin dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengujiku, dan Xiang Liu sebenarnya hanya bersembunyi di dekatnya. Dalam sekejap, pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Kaisar Iblis. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, aura yang ditunjukkan Gongong terlalu menakutkan. Saya merasa bahwa Gongong pasti memiliki beberapa kartu tersembunyi yang belum dimainkan. Itulah sebabnya meskipun Gongong belum pulih sepenuhnya, dia tidak berani mengambil risiko sebesar itu. Sebaliknya, dia menjawab, Tuan pasti bercanda. Ini tidak berani. Dulu, putra mahkota gagak emas selalu melihat banyak bawahan bersujud di kaki Kaisar Iblis. Sekarang setelah melihat ayahnya begitu patuh di depan orang lain, dia tiba-tiba merasa sangat lelah. Kemauan apa yang dimiliki orang kuat? Itu semua palsu, hanya kekuatan yang penting. Jika kamu lebih kuat dari yang lain, tentu saja kamu dapat mempertahankan apa yang disebut tekad yang kuat. Jika kamu lebih lemah, apalagi yang bisa kamu lakukan selain bertindak seperti cucu yang patuh? Setelah semua pikiran itu terlintas di benaknya, ekspresi bingungnya segera menjadi jauh lebih tenang. Aku sudah menduganya. Gongong dramatis. Ia terus menyerap dan melepaskan ki, tubuhnya menjadi semakin padat dari waktu ke waktu. Kapan Kaisar Iblis pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya? Dia merasa sombong dan marah, tetapi dia adalah orang yang cerdas dan tidak menunjukkannya sama sekali. Dia hanya diam-diam melihat ke arah Zuan pergi. Mereka jelas-jelas bermusuhan sebelumnya, tetapi sekarang, karena suatu alasan, dia berharap mereka dapat menciptakan semacam keajaiban. Namun, kelompok Zuan sama sekali tidak dalam situasi yang baik. Makam itu terlalu besar, dan mereka juga tidak tahu harus lari kemana. Meskipun mereka menggunakan segala macam perangkap dan mekanisme untuk menghalangi pengejar mereka, Fuyu tetaplah seorang abadi di bumi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Yang kecil, terus berlari seperti ini juga tidak akan menjadi solusi. Haruskah kita berbalik dan merencanakan segalanya untuknya? Tanya Yun Jianyu dengan gugup. Dan apa yang akan kita gunakan untuk mempertaruhkan semuanya? Yan Suehen membalas, hampir menyiramnya dengan air dingin. Meskipun Fuyu ini tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Iblis atau Zhao Han, baik atau buruk, dia tetaplah seorang abadi di bumi. Jika mereka bertarung, kelompok itu tidak akan bertahan lama, apalagi menang. Iklan oleh Pub Future, busur pembunuh matahari. Kami bahkan pernah menembak jatuh matahari sebelumnya. Mereka semua jauh lebih kuat dari Fuyu ini, jawab Yun Jianyu secara naluriah. Kita akan menyingkirkan Fuyu, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Yan Suehen menjawab dengan dingin. Hanya ada satu anak panah spesial yang tersisa. Berurusan dengan Fuyu tentu saja tidak akan menjadi masalah, tetapi mereka masih harus berurusan dengan Xiang Liu yang lebih kuat, Kaisar Iblis, dan bahkan Gongong. Akan terlalu sia-sia untuk menggunakannya padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yun Jianyu dengan kesal. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasa sesedih ini di daerah tak dikenal ini. Zhu pasti punya cara, kata Yu Yanluo sambil menatap Zuan dengan ekspresi lembut. Yun Jianyu tidak percaya hal itu terjadi. Ia berpikir, meskipun anak muda ini cukup kuat, bahkan dengan berbagai keterampilannya, mereka hanya dapat membuatnya sekuat aku dalam kondisiku saat ini. Bagaimana ia bisa menghadapi seorang abadi bumi? Apakah ini contoh lain tentang wanita yang kehilangan akal setelah jatuh cinta? Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita sedingin batu di sampingnya juga akan menatap Zuan dengan keyakinan yang luar biasa. Pemandangan itu membuatnya sedikit terguncang. Terdengar tawa keras, dan tubuh besar Fuyu muncul, menghalangi jalan mereka. Dia mengejek Zuan, "Nak, kemana kau akan lari sekarang?" Zuan tersenyum. Ekspresi gugupnya yang sebelumnya menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, ada jejak ejekan di wajahnya saat dia menjawab, "Siapa bilang aku lari? Aku hanya ingin memancingmu di sini." Bab yang diperbarui di novelbin.com. Fuyu tertegun. Kemudian, dia menggerutu dengan suara rendah, "Anak nakal sialan, apakah kamu sudah gila?" Zuan juga tidak membuang-buang napasnya. Tangannya membuat gerakan aneh saat dia berseru, 18 telapak naga turun. Yu Yanluo berkedip. Dia bertanya kepada dua wanita di sampingnya, kakak perempuan itu berpengetahuan luas,
jadi apakah kalian berdua tahu keterampilan macam apa itu 18 telapak naga turun? Bahkan setelah berpikir lama, dia tidak ingat pernah mendengar tentang keterampilan seperti itu dari manapun. Dia merasa malu dengan kurangnya pengetahuannya sendiri. Namun, Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama pemimpin dari faksi mereka masing-masing, dan juga Grandmaster. Mungkin mereka pernah mendengar tentang keterampilan itu sebelumnya. Ketika mereka melihat tatapan penuh harap di mata Yu Yanluo, Yan Suehen dan Yun Jianyu saling bertukar pandang. Mereka berdua merasakan wajah mereka memanas saat mereka menjawab, namanya memang mengesankan, tetapi kami juga belum pernah mendengarnya. Segel tangannya sepertinya tidak berfungsi, dan ada cacat di mana-mana. Kelihatannya seperti Yan Suehen mulai mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Seperti penipu jalanan, kata Yun Jianyu terus terang. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa segel tangan itu hanyalah gerakan yang pernah dilihat Zuan dilakukan oleh para aktor di televisi? Zuan melangkah maju. Tiba-tiba, segala macam rune tersembunyi di sekitarnya aktif, menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, gemuruh keras terdengar dari pegunungan yang jauh. Semua yang hadir tercengang. Tiba-tiba, seolah-olah seluruh gunung menjadi hidup. Tidak lebih dari sekadar lelucon. Fuyu mendengus dan menerjang maju. Angin yang menyertai serangannya membuat kelompok Zuan kesulitan bernapas. Tiba-tiba, dinding di sampingnya pecah, dan seekor naga kuning raksasa terbang keluar. Naga itu memiliki kepala besar dengan gigi yang mengerikan, cakar yang tajam, dan banyak sisik yang menutupi tubuhnya. Iklan oleh Pub Future. Apakah ini energi naga dari urat gunung ini? Seru Yan Suehen, membelalakan matanya karena terkejut. Dia memiliki beberapa keterampilan dalam formasi rune, jadi dia tentu tahu bahwa beberapa urat gunung besar memiliki legenda urat naga. Jika para kultivator berlatih di sana, mereka akan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika makam kekaisaran dari sebuah dinasti ditempatkan di sana, urat tersebut dapat memperpanjang nasib seluruh negara, membawa mereka pada kemakmuran jangka panjang. Namun, itu hanya ada dalam legenda, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan Yan Suehen mengira bahwa pembuluh darah naga hanyalah sebuah konsep yang samar dan samar. Dia tidak menyangka akan benar-benar melihatnya sendiri hari ini. Fuyu juga tidak siap. Tinjunya mengeluarkan cahaya merah saat dia menghantamkannya ke depan. Naga emas itu beradu dengan cahaya merah, melepaskan ledakan cahaya yang menyilaukan. Seluruh terowongan bergetar dan berguncang. Jika bukan karena fakta bahwa formasi pertahanan makam itu masih cukup efektif, mereka semua akan terkubur hidup-hidup. Hanya itu. Fuyu berteriak, dia hanya merasakan telapak tangannya menjadi sedikit mati rasa. Kekuatan serangannya hebat, tetapi itu tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, ekspresi Zuan tetap tegas. Aura naga emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dinding, langit-langit, dan tanah di sekitarnya. Setiap aura mengandung kekuatan yang dahsyat, mengepung dan menyerang Fuyu. Saat itu, ekspresi Yun Jianyu dan Yan Suehen juga berubah. Jika mereka berada di tempat Fuyu, mereka mungkin langsung tercabik-cabik oleh aliran energi naga yang tak ada habisnya. Yang terpenting, Zuan baru saja mencapai tingkat master. Mengapa dia mampu melakukan serangan sekuat itu? Yan Suehen tiba-tiba terguncang. Ia teringat saat mereka tiba di pegunungan dan Zuan mengamati bentuk gunung itu. Ia berkomentar bahwa tempat ini memiliki urat nadi naga yang kuat. Sudah cukup sulit bagi gunung spiritual biasa untuk memiliki satu urat naga, namun, pegunungan tempat ini bergelombang naik turun terus-menerus. Jadi sebenarnya gunung ini menyembunyikan begitu banyak urat naga. Itulah sebabnya Zuan dapat meminjam kekuatan yang begitu besar. Selain itu, mungkin itu semua karena satu tetes esensi surga, bukan? Bukankah itu berarti bahwa di masa depan, selama dia berada di nadi naga, dia akan menjadi setara dengan makhluk abadi di bumi? Kedua wanita itu merasa sedikit pusing. Jika berita seperti itu tersebar, seluruh dunia bisa terkejut. Itu satu hal yang harus mereka ketahui, karena mereka dekat dengannya, tetapi kekuatan lain tidak akan ragu untuk melibatkannya. Jika mereka tidak dapat melibatkannya, mereka pasti akan melakukan apapun untuk melenyapkannya. Itu terutama berlaku untuk Zhao Han dan Kaisar Iblis. Mata Yu Yanluo berbinar-binar. Kamu sangat tampan. Saat pertama kali bertemu Ah Su, dia melihatnya sebagai anak laki-laki yang masih muda dan belum dewasa. Sekarang, dia sudah menjadi pria dewasa yang bisa diandalkan. Dia berpikir,
Ya ampun, kenapa aku bersikap seperti ini? Energi naga berputar di sekitar mereka, dan naga emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Fuyu. Fuyu meraung marah. Dia telah mengambil rute paling langsung, jadi dia tidak bisa menghindari semua naga emas itu. Dia hanya bisa menggunakan lengan dan kakinya, melepaskan garis-garis cahaya merah untuk menghancurkan naga-naga emas itu. Namun, setiap kali dia menghancurkan satu, naga lain dengan cepat menggantikannya. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasa agak sulit untuk menghadapi mereka. Tak lama kemudian, tubuhnya ditusuk berulang kali oleh naga emas. Satu demi satu, darah menyembur keluar darinya, menyebabkannya meraung tanpa henti. Sayangnya, dia baru saja pulih dan belum pulih sepenuhnya. Karena dia sekarang terluka, gerakannya menjadi semakin lambat. Luka-lukanya juga semakin banyak. Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama bersemangat. Mereka tidak menyangka Zuan benar-benar bisa membunuh seseorang di tingkat abadi bumi. Berbeda dengan membunuh Golden Cross sebelumnya, itu dicapai dengan mengandalkan kekuatan Sun Slaying Bolt, serta dukungan dari Spirit Mountain Ten Summons dan 3 wanita. Kali ini, meskipun Zuan juga meminjam kekuatan pembuluh darah naga, One Drop of Heaven's Essence adalah sesuatu yang telah dipelajarinya sendiri, jadi itu masih merupakan keahliannya sendiri. Tepat saat Fuyu hendak menyelesaikan kalimatnya, sebuah sosok putih melintas. 9 sosok putih segera muncul, menghalangi semua energi naga yang masuk di sekitarnya. Membubarkan, seru Xiang Liu. 2 jenis cahaya, hijau dan hitam, berputar di sekelilingnya. Sebuah wilayah yang kuat muncul, menghancurkan semua energi naga di dekatnya. Bab 1470, surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Xiang Liu, Zuan dan yang lainnya beruntung, langsung mengenali pendatang baru itu. Xiang Liu tampak sangat lemah, tetapi sebenarnya dia jauh lebih kuat daripada Fuyu yang tampak tangguh. Tatapan Xiang Liu menyapu mereka dengan heran. Dia mendukung Fuyu sambil berkata, "Hei, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Ada yang aneh dengan bocah itu." Gerutu Fuyu, seluruh tubuhnya penuh dengan berbagai macam luka, dan dia tampak agak lemah. Dia menatap Zuan dengan tajam, meskipun ada sedikit rasa takut di matanya. Saat itu, dia benar-benar telah merasakan kematian. Xiang Liu menatap Zuan dengan rasa ingin tahu, lalu berkata, "Adik kecil ternyata sangat hebat. Aku benar-benar membuat kesalahan dalam penilaianku sebelumnya." Zuan berkata, "Sikap yang mulia juga membuatku kagum. Karena kita saling menghormati, bagaimana kalau kita hentikan masalah ini di sini? Mengingat aku telah menahan kedua gonggong di bawah sini begitu lama, Kaisar Iblis seharusnya hanya berdua dengannya. Bersama dengan putra mahkota gagak emas untuk membantunya, mereka seharusnya bisa menghadapi orang itu, bukan?" Ketika Xiang Liu kembali dan melihat sesuatu telah terjadi pada tuannya, dia pasti akan marah besar. Dia pasti akan melawan Kaisar Iblis untuk membalas dendam, dan hasilnya akan ada satu orang yang tewas dan satu orang lagi yang terluka. Lalu, jika kita muncul di bagian paling akhir, bukankah kita akan tertawa di bagian terakhir? Aku benar-benar jenius. Temukan cerita baru di novel.com. Kau tampak sangat percaya diri, kata Xiang Liu dengan heran. Apakah kau pikir dengan menghalangiku, Kaisar Iblis akan bertindak melawan tuan kita? Zuan menggigil dalam hati. Dia dengan hati-hati mengendalikan ekspresinya, berpikir, apakah orang ini benar-benar pembaca pikiran? Pada saat yang sama, dia bertanya dengan nada menyelidik, apakah kamu tidak mengkhawatirkannya sama sekali? Xiang Liu cekikikan, kenapa aku harus khawatir? Sebaliknya, kamu seharusnya lebih peduli pada temanmu itu. Sekalipun dia tahu bahwa kedua belah pihak tampak bersatu, tetapi sebenarnya terpecah dalam hati, keduanya tetap saja pernah membentuk aliansi sebelumnya. Zuan langsung merasa putus asa. Apakah Gonggong benar-benar sudah begitu kuat sehingga Kaisar Iblis tidak bisa menang, bahkan ketika Gonggong belum pulih sepenuhnya? Iklan oleh Pub Future. Xiang Liu berjalan perlahan sambil berkata, kelompok pemanggilan energi naga baru saja kau gunakan cukup menarik. Sayangnya, sebagian besar energi naga telah digunakan pada Fuyu, jadi itu tidak akan mampu menghadapiku. Lagi pula, Fuyu juga berada di peringkat bumi abadi. Melukainya dengan serius akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Sementara itu, energi naga tidaklah terbatas. Energinya sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan butuh waktu untuk pulih. Xiang Liu tidak memberi Zuan waktu untuk bereaksi.
Begitu dia selesai berbicara, dua garis cahaya ilahi, satu hitam dan satu hijau, melesat ke arah Zuan. Untungnya, setelah Zuan tiba di dunia ini, dia selalu berada di antara hidup dan mati. Kekuatannya tentu belum terhebat, tetapi pengalaman bertarungnya sudah pasti kelas atas. Meskipun Xiang Liu masih terdengar baik di permukaan, Zuan tetap waspada. Dia segera menggunakan Descending Dragon 18 Palms, mengumpulkan energi naga untuk menyerang dua cahaya ilahi yang datang. Sebuah ledakan besar pun terjadi. Xiang Liu terhuyung, sementara Zuan terlempar ke belakang dan menghantam dinding, tubuhnya terkubur di tumpukan puing. Kultivasi Zuan masih sangat jauh dari seorang dewa bumi. Fakta bahwa ia hampir bisa mengakhiri hidup Fuyu melalui energi naga sudah merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, justru karena pertempuran itulah energi naga telah terkuras terlalu banyak. Terlebih lagi, Xiang Liu bahkan lebih kuat dari Fuyu. Xiang Liu mendecak lidahnya heran, berkata, kamu benar-benar mampu bereaksi dalam sekejap, bahkan dengan tingkat kultivasimu. Tingkat pertarungan dan kekuatan reaktif seperti itu sulit ditemukan di seluruh dunia. Selain itu, yang membuatnya semakin terkejut adalah serangannya yang beracun, tetapi Zuan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Zuan merangkak keluar dari tumpukan puing dan menyemprotkan pasir. Terkadang, dipuji oleh musuh bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Karena Xiang Liu baru saja menyerang tanpa peringatan saat berbicara, Yan Suhen khawatir Zuan akan mendapat masalah lagi, dan Xiang Liu akan menyakitinya. Karena itu, dia berani dan menusukkan pedang salju terbangnya ke Xiang Liu. Teknik pedangmu tidak buruk, tapi sayang, melatihmu kurang, komentar Xiang Liu sambil memegang pedangnya dengan satu jari, menyerangnya dengan tajam satu demi satu. Recoil yang kembali ke Yan Suhen melalui pedang membuat energi internalnya melonjak dan menyebabkan serangan pedangnya melambat. Kemudian, Xiang Liu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjepit pedangnya di antara jari-jarinya. Gelombang energi hitam dan hijau mengalir di sepanjang pedang, memaksa energi dingin ke permukaannya dan mencapai gagangnya hampir seketika. Yan Suhen tentu tahu bahwa serangan itu beracun. Dia ingin melepaskan pedangnya, tetapi ada kekuatan hisap aneh yang menahannya dan mencegahnya melarikan diri. Untungnya, saat itu, Yun Jianyu mengeluarkan lentera permaisuri, dan sempat mengganggu Xiang Liu. Dia kemudian mengambil kesempatan itu untuk mendekati Yan Suhen, meraihnya, dan menariknya kembali. Iklan oleh Pub Future, terima kasih, seru Yan Suhen. Dulu, dia akan mengutuk musuh bebuyutannya dan bertanya mengapa Yun Jianyu menyelamatkannya. Namun, setelah semua yang telah mereka lalui, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Sebelum Yun Jianyu sempat menjawab, ekspresinya tiba-tiba berubah saat Xiang Liu pulih. Ia membuka mulutnya dan melepaskan seberkas energi hitam yang terbang ke arah lentera permaisuri. Lentera permaisuri yang bersinar terang itu langsung meredup seolah-olah telah terbangkan dan jatuh dari udara. Yan Suhen dan Yun Jianyu sama-sama tercengang. Mereka berdua kehilangan koneksi dengan harta karun masing-masing pada saat yang sama. Xiang Liu tampaknya mampu merusaki di sekitar senjata ajaib. Xiang Liu mengangkat tangan. Kedua wanita itu tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Sayangnya, energi internal mereka terganggu dan mereka tidak dapat menghindar. Untungnya, Yu Yanluo maju terus. Dia menggunakan 9 transformasi ular naga untuk mengaktifkan kekuatan mutiara suci. Cahaya kuning tua muncul di matanya. Kekuatan Nuwa, seru Xiang Liu dengan heran. Lapisan pembatu segera muncul di permukaan tubuhnya. Namun, energi hijau dan hitam bergerak dengan cepat di sekujur tubuhnya, menghilangkan pembatuan dimanapun mereka lewat. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, jika kita berada pada tingkat kultivasi yang sama, aku tidak akan menjadi tandingannya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung muncul di samping Yu Yanluo. Dia tidak ingin memberikan kesempatan lagi untuk menggunakan mata Medusa. Namun, Yan Suhen dan Yun Jianyu adalah Grandmaster. Mereka telah pulih dalam waktu singkat yang diberikan Yu Yanluo kepada mereka. Mereka bekerja sama dengan cepat untuk menangkal Xiang Liu. Namun, keduanya berpikir dengan gugup, mengapa Ah Zu belum datang untuk membantu kita? Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zuan ingin membantu sebelumnya, tetapi begitu dia berdiri, dia tercengang sekali lagi. Dia berbalik dan melihat ada sebuah ruangan di balik dinding yang hancur di belakangnya. Di dalamnya, ada sesuatu yang menyerupai altar. Yang lebih penting,
Ada alur di altar yang tampak agak familiar. Dia terkejut. Kelompok itu telah berjuang melawan bawahan Gonggong sendirian, bagaimana dengan Gonggong yang lebih menakutkan? Tidak ada cara untuk berhasil dalam situasi seperti ini sama sekali. Tapi ini tidak masuk akal. Sesuatu yang menakutkan seperti Gonggong pasti memiliki sesuatu yang dapat melawannya. Bagaimana dengan cambuk emas tadi? Tidak, itu hanya kekuatan yang ditinggalkan Kaisar Yao. Menurut apa yang dikatakan Gonggong, beberapa hal lain diatur oleh Yu Yang Agung. Kemudian, dia mengeluarkan 9 kualifikasi seukuran saku dan menaruhnya di dalam alur altar. 9 kuali ke-9 terbenam ke dalamnya, melepaskan cahaya suci yang menembus cahaya. Seluruh altar bersinar.